Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Januari. Hari ini adalah hari pertama tahun 2024. Acara malam tahun baru seantero Taiwan dipadati arus pengunjung. Selain pertunjukan kembang api di Gedung Taipei 101, Taman Hiburan Anak-anak Kota Taipei juga menyambut momen tahun baru bersamaan dengan Selandia Baru untuk pertama kalinya. Sementara itu dikabarkan ada warga yang membawa senjata tajam di lokasi malam tahun baru di Dream Mall di Kaohsiung. Untungnya cuma kabar palsu dan tidak ada yang terluka. 5、4、3、2、1，新年快乐！ Pesta Kembang Api Taipei 101 dalam menyambut tahun 2024 berlangsung selama 300 detik. Kondisi cuaca yang mendukung membuat warna kembang api yang ceria terkesan indah di mata pengunjung. Kembang api warna ceria pabrikan Jepang menarik lebih 170.000 orang memadati kawasan sekitar Taipei City Hall. Pembukaan pertunjukan kembang api malam tahun baru Taiwan tahun ini diadakan di Taman Hiburan Anak Kota Taipei pada pukul 7 malam, disinkronkan dengan waktu tahun baru Selandia Baru. MRT Taipei beroperasi 42 jam penuh mulai pukul 6 tanggal 31 Desember dan 200.000 pengunjung berkumpul menonton pertunjukan kembang api terbesar di Taiwan yang diadakan selama 3 menit di Taichung. Kericuan sempat timbul pada pesta malam tahun baru di Dream Mall Kaohsiung dengan kabar munculnya senjata tajam yang membuat para artis segera meninggalkan panggung dan siaran TV terhenti selama 7 menit. Untungnya kabar tersebut hanya kabar burung beraka. Para artis terkenal tampil pada pesta malam tahun baru yang berlangsung di seluruh Taiwan untuk mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2023 dan menyambut kedatangan tahun baru 2024. Menjelang tahun 2024, banyak warga yang pergi dan menunggu di sejumlah objek wisata alam sejak subuh. Walau fajar pertama di Gunung Ali Sanciai semula tertutup lautan awan, setelah awan pudar, mentari akhirnya menampakkan diri. Sementara itu ada warga yang mulai antre sejak tanggal 27 demi mendapatkan koin keberuntungan yang dibagikan oleh kuil Zhenan di kota Zhoushan, Nantou. Fajar pertama tahun 2024 di Gunung Alisan menampakkan diri di tengah lautan awan lewat cahaya redup. Sejumlah wisatawan tiba di dek observasi Gunung Zhoushan untuk menyambut fajar seiring irama musik. Setelah menunggu 20 menit, awan berangsur pudar. Mentari pun akhirnya terbit. Walau bukan panorama spektakuler, tetap menarik banyak orang untuk mengabadikan momen tersebut. Antrean warga mulai bergerak di tengah hitungan mundur. Ada warga yang rela menunggu 5 hari lebih awal untuk mendapatkan koin keberuntungan yang dibagikan kuil Zhenan di kota Zhoushan, Nantou. Pihak kuil menyampaikan berhubung ini adalah tahun naga, antrean warga yang diprediksi mencapai lebih dari 8 km atau sekitar 100.000 orang ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pertama tahun 2024, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan pidato tahun baru yang juga merupakan pidato terakhirnya di Istana Presiden. Ia mengimbau warga menggunakan suara mereka untuk Pilpres untuk menentukan pilihan terbaik bagi Taiwan. Menanggapi intervensi Tiongkok yang ditafsirkan lewat pesan tahun baru Presiden Xi Jinping yang menegaskan kembali bahwa unifikasi tanah air merupakan hal yang tidak dapat dihindari, Presiden Tsai menyatakan masa depan antar selat seharusnya diputuskan melalui prosedur demokratis. 如果问我这8年的关键字是什么，我会说是世界。世界的关键字是什么？那一定有台湾。 Pada hari pertama tahun 2024, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan pidato tahun baru terakhir selama masa jabatannya. Beliau merinci pencapaiannya selama 8 tahun, mencakup meningkatnya visibilitas internasional Taiwan, mendorong kemandirian dan reformasi pertahanan nasional, dan memperkuat daya saing ekonomi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan suara mereka untuk membuat pilihan terbaik bagi Taiwan. Menanggapi pidato tahun baru Presiden Xi Jinping, Tsai menjawab bahwa masa depan kedua sisi selat Taiwan harus diputuskan melalui prosedur demokratis. 两岸的关系，要和气和从哦。我觉得最重要的原则就是要符合民主的原则，那以台湾人的共同的意志来做这个决定。 Presiden Tsai juga berharap kedua pihak di Selat Taiwan dapat mengupayakan perdamaian, kesetaraan, dialog demokratis untuk mencapai hidup berdampingan jangka panjang yang stabil. Presiden Tiongkok Xi Jinping merilis pidato TV tahun baru 2024 pada malam tanggal 31 mengatakan reunifikasi tanah air adalah keharusan sejarah dalam masalah lintas batas. Analis mengatakan upaya Tiongkok memengaruhi pemilu Taiwan terkesan kuat. 祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。我马
马上要面临选举，那么当然他们会想办法去影响选举的结果。 Menanggapi kantor urusan Taiwan RRT yang mengkritik paslon Lai Xiao sebagai racun mematikan, pakar menyatakan hal itu mencerminkan kecemasan Tiongkok yang tidak ingin Taiwan semakin pro-Amerika dan semakin mandiri dan kuat. Selang 10 tahun, maskot bebek kuning dipastikan positif kembali ke Kaohsiung. Pemkot Kaohsiung mengumumkan bahwa maskot bebek kuning tersebut akan dipajang di Love River Bay selama sebulan mulai tanggal 27 Januari. Saat tirai tersingkap terpampang gambar lucu yang akrab di mata umum. Selang 10 tahun, maskot bebek kuning akan kembali ke Love River Bay di Kaohsiung untuk dipajang selama sebulan mulai tanggal 27 Januari. Pemkot Kaohsiung berharap dapat mencetak kembali rekor pengunjung yang hampir mencapai 4 juta dan prospek industri pariwisata sebesar 1 miliar dolar Taiwan. Pelaku usaha menganalisis maskot bebek kuning merupakan objek wisata yang dikunjungi saat berada di Kaohsiung, yang diharapkan dapat menarik arus wisatawan bila dipadukan dengan kegiatan Tahun Baru Imlek atau Festival Lentera. Majalah Global Finance mengumumkan peringkat negara terkaya di dunia tahun ini. Posisi 3 teratas adalah Irlandia, Luxembourg, dan Singapura. Sementara Taiwan ada di posisi ke-14 melampaui Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Namun pakar berpendapat bahwa penilaian ini didasarkan pada faktor daya beli real. Standar harga barang di Taiwan relatif rendah sehingga daya belinya agak tinggi. Majalah Global Finance mengumumkan peringkat negara terkaya di dunia pada akhir tahun 2023. Irlandia mendapat peringkat pertama, disusul Luxembourg dan Singapura. Taiwan yang kecil dengan penduduk yang padat mendapat peringkat ke-14. Pakar menjabarkan bahwa evaluasi kali ini berfokus pada perbandingan daya beli real negara-negara dunia. Daya beli real Taiwan terkesan tinggi karena harga barang yang rendah dan kenyataan di lapangan juga menunjukkan turis domestik dan mancanegara juga merasakan harga barang Taiwan yang rendah. Menurut indeks Big Mac Global yang dirilis pada Juli tahun lalu, untuk membeli Big Mac Burger di Swiss membutuhkan sekitar 7,73 dolar Amerika termahal di dunia. Sedangkan di Taiwan hanya 2,39 dolar Amerika. Namun pakar juga mengatakan bahwa jika paritas daya beli diganti PDB, Taiwan masih tertinggal dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Pakar berasumsi bahwa rendahnya harga barang di Taiwan disebabkan subsidi air dan listrik serta pajak yang ringan dari pemerintah Taiwan. Namun dalam hal PDB, masih banyak ruang perbaikan dan upaya berkelanjutan yang diperlukan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.